Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tang 68 channel. Gimana kabarnya sahabat hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya di like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalau saya mengupload video terbaru adalah yang pertama untuk mendapatkan. Oke, pada kali ini saya akan mereview kembali di hari ke-16 infus atau cangkok trigona ini. Di video kali ini di hari ke-16 saya akan menjelaskan kembali karena ada beberapa rekan apa sih itu yang ada di atas bambu dan yang di pinggir bambu. Nah, sebelum kita membahas itu, kita lihat dulu aktivitas lebah yang di depan lubang. Kita lihat aktivitasnya, ada beberapa lebah, ada 1, 2, 3 sampai 6, ada 6 yang sedang memperbaiki lubang. Kemudian kita akan melihat ke atas lagi, yaitu di aktivitas lebah yang ada di dalam selang. Nah, yang di dalam selang ini juga aktivitasnya sudah lancar, tidak ada lagi yang kebingungan untuk masuk atau keluarnya. Seperti itu sobat. Yang ini saya sampaikan di sini adalah dari awal saya ingin menjelaskan bahwa ini adalah merupakan cangkok atau infus dari lebah trigona. Nah, pada praktek-praktek yang sebelumnya ingin saya sampaikan lagi di sini bahwa ada yang bertanya, kalau bambu yang berdiri tegak itu adalah bambu yang apa, kemudian kotak yang ini itu kotak apa fungsinya, kemudian selang itu untuk apa fungsinya. Nah, itu dari beberapa pertanyaan itu, baiklah akan saya sampaikan di sini penjelasannya. Jadi begini guys, saya itu kan mendapat bambu yang ada di dalamnya itu lebah kelanceng. Nah, lebah kelanceng ini atau lebah trigona saya dapatkan ini dari hutan. Nah, kalau biasanya ketika saya mendapatkan lebah yang dari bambu itu, biasanya langsung saya pindah ke dalam kotak atau sekut. Nah, pada kali ini saya tidak memindahkannya. Saya mempergunakan teknik infus atau teknik cangkok. Nah, inilah yang terjadi pada kesempatan ini yang saya jelaskan. Jadi guys, yang tertutup putih itu adalah tutup dimana si lebah ini supaya tidak bisa keluar, karena memang kalau tadinya di review awal ini yang kalau kita tidak pakai tutup ini, si lebah ini tidak mau melewati selang. Nah, itu fungsinya selang itu untuk keluar masuk si lebah yang akan beraktivitas seperti hari-hari biasa. Nah, kemudian kotak, nah ini kotak ini adalah rumah baru. Jadi ini adalah rumah yang kita buatkan, yang sengaja supaya nanti yang dari bambu masih ada, kemudian yang dari koloni bambu itu ada juga yang pindah menempati rumah barunya. Nah, itu maksudnya guys. Jadi bambu yang berdiri itu adalah rumah yang awalnya. Kalau kotak yang ada di pinggirnya itu adalah kotak baru atau rumah baru yang sengaja saya buatkan. Nah, untuk rumahnya atau misalnya kotak ini sudah standar kayak untuk perpindahan dari lebah ini. Yang sudah standar di sini adalah kapan sudah dibersihkan, kemudian di dalamnya juga ada sekatnya. Nah, ini kita bisa lihat, kita buka. Nah, ada juga penutup plastiknya guys. Jadi penutup plastiknya di sini, kenapa saya harus dipakai penutup plastik ini, supaya kita lebih mudah untuk memantaunya. Nah, seperti yang di bawah ini tuh sudah ada aktivitas. Nah, di sini si lebah sudah mulai menutup ada celah yang diantara ujung ini dengan plastik, jadi sudah ditutup.
Kemudian kita kembali ke atas. Nah, di sini juga ya ada aktivitasnya. Sekarang di hari ke-16 ini aktivitasnya si lebah. Nah, ini kita lihat. Nah, sudah ada yang membuat sarang seperti ini. Itu ada ya. Ada yang lengkung seperti menara Eiffel itu. Nah, itu adalah aktivitas di hari ke-16. Kemudian yang di pinggir-pinggir tuh yang bergerumun ini adalah dia bergerumun di pintu depan, guys. Jadi dia terus menjaga, yang di dalam juga menjaga, kemudian yang di luar lubang juga menjaga. Nah, itu. Kemudian kita lihat yang si lebah yang ada di bawah selang. Nah, inilah aktivitas si lebah-lebah yang ada di dalam selang. Nah, di dalam selang ini kita lihat juga di ujungnya itu sudah ada ya untuk pembuatan ke arah lubang dan kemudian untuk pembuatan sarangnya. Jadi sudah dipersiapkan seperti itu. Ada yang kerucut tuh ya kelihatan di situ. Kita bisa lihat kondisinya bahwa lebah-lebah ini sudah siap untuk membuat lubang atau untuk perpindahan ke rumah barunya. Nah, beberapa aktivitas ke atas ke bawah si lebah ini, jadi tidak aktivitasnya sudah tidak ini lagi, jadi terbagi begitu. Karena memang yang menguasai koloni di sini adalah ratunya. Jadi si lebah yang pekerja ini kita kayaknya sih terbagi. Ada yang untuk tetap di bambu, ada juga yang di rumah baru. Jadi intinya ini pembagian tugas dari lebah ini sepertinya begitu ya. Jadi sepertinya ada sudah terbagi, ada yang untuk mencari makanan, mencari madu sudah ada. Kemudian ada juga pekerja yang membuat sarang. Kemudian ada juga pekerja-pekerja yang mensuplai untuk kebutuhan kelangsungan dari koloni ini, guys. Nah, itu. Jadi beberapa lebah ini sudah terorganisir lah seperti itu. Nah, seperti yang terlihat juga di sini ada juga yang sudah membuatkannya ditempel di plastik. Nah, itu. Jadi si lebah ini aktivitasnya sudah memang komplit lah begitu, terorganisir. Nah, itu. Nah, seperti kita lihat kembali, nah di dalam selang yang menuju ke rumah baru dengan yang menuju ke rumah yang lama. Rumah yang lama itu yang tadi ya, yang dari bambu. Nah, sekarang yang rumah yang barunya itu adalah rumah yang dari kotak ini. Nah, itu. Jadi aktivitasnya sudah seperti biasa dan lancar. Tidak ada lagi keraguan bagi saya seperti ini. Dan saya yakin ini otomatis akan berhasil 100%. Seperti ya itu ya. Jadi dalam prakteknya kita harus optimis dan kita harus menempatkan mana yang seharusnya kita tempatkan. Nah, jadi saya mencoba untuk memindahkan si lebah ini tidak langsung ke kotak. Nah, di samping untuk ya di samping dalam pemindahan ini berisiko juga banyak yang mati. Nah, dengan infus atau cangkok ini akan lebih terarah dan si lebah sendiri akan lebih terbiasa dan tidak canggung lagi untuk membuat sarangnya. Jadi tidak kita paksa lah intinya seperti itu. Ya, walaupun kita sudah menyediakan rumah, kalau bisa sekiranya rumah ini tidak nyaman juga untuk lebah juga percuma. Nah, makanya untuk di rumah-rumah yang kita buatkan untuk lebah harus nyaman mungkin. Dan intinya bahwa lebah ini dalam melaksanakan kehidupannya itu tidak terganggu kehidupan atau dari pengganggu dari luar. Itu ya, guys ya. Nah, beberapa aktivitas seperti kita lihat juga di lebah ini. Nah, ini yang ada menempel di plastik juga sudah membuat menempelkan di polanya juga. Nah, ini seperti yang terlihat tuh di depan, itu yang nempel di plastik juga sudah ada ya.
Itu saja barangkali ya tutorialnya kali ini. Insya Allah kita sambung di lain waktu. Terima kasih.